Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika sebagai kelanjutan dari pola bilangan. Barisan aritmatika itu sebenarnya adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau bilangan yang tetap tadi dinamakan dengan beda. Nah, sebagai contoh begini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, mestinya setelah 14 ini 16 dan seterusnya. Nah, dia selalu ditambahin dengan bilangan 2 atau ditambahin dengan 2. Ini selalu ditambahin dengan 2, selalu tambahin dengan 2, selalu tambahin dengan 2, selalu tambahin 2 dan seterusnya. Maka barisan ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Atau bisa juga karena bedanya di sini adalah 2, dan 2 ini adalah bilangan positif, maka barisan itu disebut juga dengan barisan aritmatika naik. Berikutnya, 12, 10, 8, 6, 4, dan seterusnya. Nah, ini bedanya bukan 2, tetapi karena dia menurun, jadi setelah 12, 10, mestinya ini ditambah dengan minus 2. Jadi minus 2 dan seterusnya. Nah, ini karena ditambahin dengan bilangan yang sifatnya tetap, maka ini disebut juga dengan barisan bilangan aritmatika. Yang kalau di sini disebut juga dengan barisan aritmatika turun. Nah, beda kalau misalnya ada barisan bilangan aritmatika U1, kemudian U2, kemudian U3, kemudian U4, dan seterusnya, bedanya ini harus sama. Jadi beda ini sama dengan bisa sebagai U2 kurangi U1, atau bisa sebagai U3 kurangi U2, atau bisa sebagai U4 kurangi U3. Sebagai contoh, nomor 1. Tentukan nilai X agar X min 3, 3X plus 3, 3X min 1 membentuk barisan aritmatika. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus tahu kalau misalnya di sini adalah U1, di sini adalah U2, di sini adalah U3, ini membentuk barisan aritmatika, maka tadi syaratnya untuk menjadi barisan aritmatika itu tentunya bedanya harus sama. Sehingga bedanya itu harusnya U2 kurangi U1 harus sama dengan U3 kurangi U2. Sehingga kita masukkan aja U2-nya adalah 3X plus 3 dikurangi X min 1 sama dengan 3X min 1 dikurangi 3X plus 3. Oke, sehingga menghasilkan 3X plus 3 kurangi X plus 1 sama dengan 3X min 1 min 3X minus 3. Oke, kita lanjutkan. 3X min X itu adalah 2X. 3 tambah 1 itu plus 4. Sama dengan ini habis 3X min 3X. Sehingga ini jadi min 4. Sehingga 2X sama dengan min 4 kurangi 4. Atau 2X sama dengan min 8. Sehingga X sama dengan min 4. Gitu ya. Jadi supaya untuk barisan aritmatika syaratnya X-nya harus min 4. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2. Tentukan nilai X agar barisan X min 2, X plus 5, dan X kuadrat untuk barisan aritmatika. Ingat, ini adalah U1, di sini adalah U2, ini adalah U3. Ingat, selalu bedanya harus sama, jadi U2 kurangi U1 mestinya harus sama dengan U3 kurangi U2. Oke, kita masukkan aja nilainya. X plus 5 dikurangi X min 2 sama dengan X kuadrat kurangi X plus 5.
ya. Sehingga ini menjadi X plus 5 min X plus 2 sama dengan X kuadrat minus X minus 5. Ini tadi 5 ya. Oke. Sehingga ini menjadikan X kurangi X ini habis. Sehingga 7 sama dengan X kuadrat min X min 5. Oke, 7-nya kita pindah ruas kanan. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min X min. Nah, ini tadi min 5. Ini pindah kanan jadi min 7. Jadi min 12. Kita balik saja supaya kelihatan indah, lebih gampang untuk kita kerjakan. Nah, ini membentuk persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya gimana? Kita faktorkan, gitu ya. Ini sama dengan 0. X kuadrat itu perkalian di sini X, di sini X. Nah, 12 itu perkalian dari 4 sama 3. Nah, supaya dijumlahkan jadi min 1, ini berarti min 4, di sini plus 3. Sehingga hasilnya X min 4 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 4, atau X sama dengan min 3. Itu ya. Saya akan lanjutkan teorinya dengan rumus suku ke N barisan aritmatika. Oke. Kalau misalkan ada barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah A, kemudian bedanya adalah B, maka untuk suku pertamanya ini adalah A, maka suku keduanya mestinya ini ditambahin dengan B. Jadi dia A plus B. Kalau suku ketiganya berarti ini A plus B ini tambahin dengan B lagi. Sehingga A plus 2B. Suku keempat ini tambahin B lagi. Sehingga A plus 3B. Nah, dari situ generalisasi kalau misalkan menjadi U10. Nah, mestinya di sini kalau ini 4 ini 3, kalau 3 ini 2, kalau 2 ini 1, maka kalau U10 mestinya A plus 9B. Nah, gimana kalau menjadi UN? Nah, kalau UN akibatnya ini selalu 10, 9, artinya 10 kurangi 1, 4 kurangi 1, jadi 3, 3 kurangi 1. Sehingga ini jadi A plus ini dikurangi 1, jadi N-1 kali B. Sehingga kita punya rumus bahwa UN sama dengan A plus N-1 kali B. Seperti ini. Atau kita tulis yang tulisannya lumayan bagus, bahwa UN itu sama dengan A plus N-1 kali B, dengan UN adalah suku ke N. Ini harus paham. B itu adalah bedanya, dan A itu adalah suku pertamanya. Lanjut, kita lanjutkan dengan soal-soal latihan. Untuk contoh nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 5, 7, 9, 11, 13. Kita cek apakah ini barisan aritmatika. Ternyata benar, ini tambahin 2, tambahin 2, tambahin 2, tambahin 2. Tentukan rumus suku ke N. Dan tentukan nilai suku ke 61. Itu ya. Kita selesaikan. Kita lihat. A-nya atau suku pertamanya di situ adalah 5. Bedanya adalah 5, maaf ya, bukan 5 kurangi 7, tetapi 7 kurangi 5. Kenapa? Karena U2 kurangi U1 sama dengan 2. Sehingga UN itu rumusnya adalah A plus N-1 kali beda. Sedangkan A-nya adalah 5 plus N-1 kali 2. Sehingga UN menjadi 5 plus, ini kali pelangi begini ya, N kali 2 menjadi 2N,
min 1 kali 2, min 2. Atau di situ menjadi 2N plus 3, karena 5 kurangi min 2, kurangi 2, sehingga menjadi 2N plus 2. Nah, sehingga rumus UN-nya adalah 2N plus 3. Itu yang A. Yang B gimana? Berapakah nilai suku ke-67? Berarti yang kita cari adalah U61. Jadi U61 adalah 2 kali 61 tambah 3. Jadi sama dengan 2 kali 61 itu 122 ditambah 3 sama dengan 125. Itu adalah U61. Nah, berikutnya. Diketahui barisan aritmatika, ini sama ya. Jadi ini penyelesaiannya bahwa A-nya di sini 30. Nah, hati-hati bedanya bukan 9, tapi selalu beda itu adalah U2 kurangi U1. Berarti sama dengan 21 kurangi 30 sama dengan minus 9. Sehingga UN sama dengan rumusnya adalah A plus N-1 kali beda. Ini harus selalu ingat, itu rumus untuk barisan aritmatika. Sehingga UN sama dengan 30 tambah N-1 kali min 9. Ingat, ini harus dikurung supaya nggak keliru. Sehingga ini sama dengan 30, bukan tambah ya. Karena N kali min 9 itu adalah min. Jadi min 9N, min kali min adalah plus 9. Sehingga menjadi 39 min 9N. Nah, gimana kalau U100? Berarti U100 sama dengan 39 min 9 kali 100. Berarti 39 min 900. Sama dengan ini minus 861. Itu jawabannya. Cukup mudah bukan? Nah, kita akan lanjut. Nah, ini ada soal yang ketiga. Kalau diketahui UN sama dengan 8N min 3, tentukan 6 suku pertamanya. Ini gampang sekali. Apa artinya 6 suku pertama? Berarti hanya mencari U1, kemudian U2, U3, U4, U5, sama U6. Padahal jelas UN sama dengan 8N minus 3. Nah, berarti U1. Berarti 8 kali 1 min 3 sama dengan 5. U2 berarti 8 kali 2 min 3 sama dengan 16 kurangi 3. 13. U3 berarti 8 kali 3 minus 3. Berarti 24 kurangi 3 adalah 21. Kemudian U4 berarti 8 kali 4 min 3 sama dengan 32 kurangi 3 berarti 29. U5 sama dengan 8 kali 5 min 3 berarti 40 kurangi 3 berarti 37. Sama U6 berarti sama dengan 8 kali 6 minus 3 berarti 48 kurangi 48 kurangi 3 sama dengan 45. Sehingga barisannya itu adalah 5, kemudian 13, 21, kemudian 29, kemudian 37, dan 45. Ingat, ternyata kalau mau mencari bedanya gampang sekali. Kalau mau mencari bedanya tinggal U2 kurangi U1, 13 kurangi 5. Berarti bedanya 13 kurangi 5 itu 8. Jadi mesti ini tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Selalu begitu. Berikut contoh yang keempat. Nih. Untuk UN sama dengan 9N-4, jika UN sama dengan 176, tentukan suku keberapa bilangan tersebut. Oke, kita selesaikan. UN itu sama dengan
176. Padahal dikatakan di situ UN-nya adalah 9N-4. Berarti 9N-4 sama dengan 176. Jadi kalau gitu 9N sama dengan 176 tambah 4. Berarti 9N sama dengan 180. Berarti N sama dengan 180 bagi 9 sama dengan 20. Cukup mudah bukan? Baik, kita akan lanjutkan dengan soal kelima, suatu barisan aritmatika dengan U211, U751, tentukan rumus UN dan tentukan juga suku ke-47 atau 47. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti itu, biasakan ditulis apa yang diketahui. Jadi, diketahui. Nah, diketahui U2 sama dengan 11. Kemudian U7 sama dengan 51. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini adalah UN dan yang B adalah U47. Kita selesaikan. Oke, diketahui U2 sama dengan 11. Artinya apa? Karena ini adalah barisan aritmatika, tentunya bahwa rumus UN itu adalah A plus N-1 kali B. Nah, kalau di sini adalah U2, berarti N-nya adalah 2. Sehingga nanti 2 kurangi 1 adalah 1, sehingga tinggal A plus 1B. Jadi, U2 itu artinya A plus 1B, atau cukup saya tulis A plus B sama dengan 11. Begitu juga untuk U7. U7 sama dengan 51. Artinya N-nya 7. Berarti 7 kurangi 1 nanti di sini tinggal 6. Jadi A plus 6B sama dengan 51. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini akan ketahuan bahwa ada dua persamaan. Dua persamaan dua variabel, salah satu caranya adalah dengan eliminasi. Kita langsung kurangi saja. Sehingga A min A sama dengan 0, B min 6B sama dengan min 5B, sama dengan, maaf ini tadi 11 ya, 11 kurangi 51 adalah min 40, sehingga B sama dengan min 40 dibagi min 5, sama dengan 8. Nah, kalau sudah kita menemukan B, tinggal kita cari A-nya dengan memasukkan ke dalam salah satu persamaan. Saya ambil persamaan yang nomor 1. A plus B sama dengan 11. Sehingga A plus, karena B-nya 8, saya ganti dengan 8 aja, atau disubstitusikan ke sini. A plus 8 sama dengan 11. Sehingga A sama dengan 11, ini pindah kanan, jadi min 8, jadi 11 kurangi 8 sama dengan 3. Itu ya. Sehingga kita sudah menemukan B dan menemukan A. Sehingga rumus UN tinggal kita masukkan saja. Bahwa UN itu adalah A plus N-1 kali B. Sehingga UN sama dengan A-nya tinggal kita masukkan 3 ditambah N-1 kali B-nya 8. Sehingga sama dengan 3 ditambah ini kali ini ya 8N. Min 1 kali 8 adalah min 8. Sehingga menjadi 8N kurangi 5. 5 karena 3 kurangi 8. Nah, sudah ketemu UN-nya. Nah, kalau begitu, karena A-nya sudah ketemu, sekarang tinggal kita nyari yang B. Untuk mencari U47. Ingat, rumus UN adalah 8N min 5. Sehingga U47 sama dengan 8 kali 47 kurangi 5. Kita kalikan aja 47 kali 8. 7 kali 8 itu 56, menyisakan 5. 4 kali 8, 32. 32 tambah 7 menjadi, 32 tambah 5 jadi 7, jadi 37. Sehingga ini sama dengan 376 kurangi 5. Sama dengan 371. Sehingga U47 sama dengan 371.